Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu penerapan pendekatan kognitif sosial dalam setting pendidikan. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MPSI selaku dosen pengampu dan Ibu Dr. Andi Hudia MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan saya Makfira selaku moderator dan Karin Dwi Agustin selaku notulen beserta anggota kelompok 2 yaitu Mas Nia, Sri Dewi Sari, dan Lilis. Adapun pokok bahasan pada materi yang akan kami bawakan pada hari ini, yang pertama sejarah kognitif sosial, kedua pengertian kognitif sosial, ketiga implikasi pendekatan teori kognitif sosial terhadap pendidikan, dan yang keempat contoh penerapan pendekatan kognitif sosial dalam pendidikan formal. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Sri Dewi Sari selaku pemateri pertama, selanjutnya Lilis selaku pemateri kedua, Karin Dwi Agustin selaku pemateri ketiga, dan Mas Nia selaku pemateri keempat. Kepadanya saya persilahkan. Ahli psikologi yang pertama kali menaruh perhatian pada proses belajar melalui pengamatan adalah Neil Miller dan John Dollar pada tahun 1941 melalui teori belajar sosial atau social learning theory. Miller dan Dollar berpendapat bahwa orang dapat meniru perilaku yang ia lihat. Perilaku itu akan diperkuat karena dipelajarinya. Kemudian, Albert Bandura dan R.H. Walters mengembangkan proposisi teori belajar sosial dengan menambahkan berbagai prinsip pembelajaran observasional serta peneguhan gantian atau peneguhan perwakilan. Penambahan prinsip ini dilakukan setelah melalui serangkaian eksperimen yang dikenal dengan Bobo-Dols eksperimen pada tahun 1961 dan 1963. Bandura kemudian mengembangkan gagasan Miller dan Dollar tentang bagaimana perilaku diperoleh. Bandura menjelaskan bahwa teori belajar sosial menunjukkan sebuah hubungan langsung antara self-efficacy yang dirasakan seseorang dengan perubahan perilaku. Self-efficacy berasal dari 4 sumber, yaitu yang pertama pencapaian penampilan, kedua pengalaman pengganti, yang ketiga persuasi verbal, dan pernyataan fisiologis. Lalu di tahun 1986, melalui bukunya Bandura mengembangkan sebuah teori yang diberi nama dengan sosial kognitif teori atau teori sosial kognitif. Perubahan nama dari teori belajar sosial ke teori sosial kognitif dimaksudkan untuk menekankan peran utama yang dimainkan kognisi dalam pengkodean dan penampilan perilaku tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu materi kedua, pengertian kognitif sosial. Jadi, kognitif sosial ialah sebuah gagasan yang menekankan pendapat bahwa mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial. Melalui kegiatan mengamati orang lain, individu akan mendapatkan pengalaman, norma, skill, strategis, kepercayaan, dan perilaku. Personal orang juga dapat observasi model atau misalnya juga menelaah kegunaan dan kesesuaian sikap yang dihasilkan dari perilaku yang dimodelkan. Dan setelah itu melakukan apa yang diyakini oleh mereka dan hasil yang diharapkan dari perilaku tersebut. Dalam pengembangan teori dari Bandura ini, ia menjelaskan cara seseorang mengontrol kejadian dan kehidupan melalui pemikiran dan tindakan mengatur diri sendiri. Proses fundamentalnya meliputi penetapan arah tujuan, evaluasi, asumsi, hasil dan sebuah tindakan, evaluasi kemajuan pencapaian tujuan, dan terakhir
pengaturan diri terhadap pikiran, emosi, dan tindakan. Bandura menjelaskan bahwa ciri khas lain dari teori kognitif sosial adalah bahwa ia memainkan peran utama dalam pengaturan diri. Perilaku orang tidak hanya menyesuaikan diri dengan kecenderungan orang lain. Sebagian besar perilaku mereka dimotivasi dalam dan diatur oleh standar internal dan tanggapan mereka terhadap perilaku mereka terkait dengan penilaian diri. Yang ketiga, implikasi pendekatan teori kognitif sosial terhadap pendidikan. Yaitu yang pertama, individu bisa belajar dengan cara mengamati orang lain. Yang kedua, belajar merupakan proses belajar internal yang bisa menimbulkan perubahan perilaku, namun bisa juga tidak mengakibatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, perilaku diarahkan untuk pencapaian tujuan tertentu. Kemudian keempat, perilaku pada akhirnya menjadi self-regulate, individu tidak lagi diatur oleh situasi atau kejadian yang sampai kepadanya. Yang kelima, perkuatan dan hukuman mempunyai beberapa efek yang bersifat tidak langsung pada proses pembelajaran dan perilaku. Yang keenam, ketidakmunculan konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan tidak selalu memberikan efek menguatkan atau juga tidak selalu menimbulkan efek self-regulate behavior. Yang ketujuh, self-regulate learning. Ini teori belajar sosial kognitif memiliki persamaan psikologi yang merupakan bagian awal sebagai pelajar yang efektif. Dalam tahap ini, tidak hanya melakukan regulasi terhadap tingkah lakunya, namun juga meregulasi proses kognitif sehingga dapat dilakukan metakognitif yang dikembangkan, seperti goal setting, menentukan tujuan yang jelas dan nyata. Kemudian ada planning, merencanakan segala kebutuhan dari waktu, tempat, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada attention control atau mengontrol perhatian dalam proses belajar dengan mengabaikan segala hal yang mengganggu pikiran dan emosi. Kemudian ada application of learning strategies, memilih strategi yang sesuai dengan yang diinginkan agar dapat menyempurnakan hasil belajar. Kemudian ada self-motivation strategies, menjaga motivasi dengan menyesuaikan terhadap segala kegiatan yang dihadapi hingga mencapai keberhasilan. Kemudian ada solicitation of outside help when needed. Untuk mencapai tujuan regulasi diri, maka dilakukan pengumpulan informasi dengan bantuan orang lain. Kemudian ada self-monitoring atau memantau secara terus-menerus untuk melihat perkembangan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada self-evaluation atau menilai sejauh apa tujuan itu dapat tercapai. Bila mengalami kegagalan, maka akan diperbaiki pada masa yang akan datang dan keberhasilan akan dipergunakan kembali. Kemudian ada yang kedelapan adalah self-regulate problem solving. Self-regulate problem solving sangat membantu siswa dalam mengatasi masalah mereka dengan teman sebaya atau membantu memecahkan masalah teman. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menjelaskan cara pandang yang dimilikinya, kemudian menjelaskan cara pandang yang dimiliki orang lain, kemudian mengidentifikasi kemungkinan solusi dalam pemecahan masalah, dan membuat kesepakatan bersama, serta dalam menghadapi masalah interpersonal, siswa guru melakukan intervensi dengan melatih siswa untuk melakukan mediasi atau mediation training sehingga siswa dapat belajar untuk membantu teman. Selanjutnya, contoh penerapan pendekatan kognitif sosial dalam pendidikan formal.
Teori kognitif sosial dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, belajar dengan cara mengamati atau memperhatikan. Contohnya seperti guru menunjukkan cara-cara yang tepat dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik interpersonal. Kedua, cara belajar merupakan proses internal yang tidak selalu menimbulkan perubahan perilaku. Contohnya seperti guru segera melakukan tindakan yang tepat apabila ada siswa yang menunjukkan perilaku mengganggu di dalam kelas. Yang ketiga, perilaku yang terarah pada tujuan. Guru mendorong peserta didik untuk menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri, khususnya tujuan yang menantang bagi mereka untuk dicapai. Kemudian yang keempat, regulasi diri dalam perilaku. Contohnya seperti guru mengajarkan cara-cara kepada peserta didik bagaimana untuk menolong dirinya sendiri supaya dapat belajar dengan efektif dan berperilaku tepat sesuai dalam situasinya. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh tidak langsung dari perbuatan dan hukuman. Contohnya seperti guru menyampaikan dengan pesan yang dapat mengenai perilaku-perilaku yang mana bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami terkait penerapan pendekatan kognitif sosial dalam setting pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa teori kognitif sosial atau social cognitive learning merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi perilaku. Teori yang dikemukakan Bandura didasarkan pada 3 asumsi, yaitu individu merupakan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku terdapat hubungan antara perilaku lingkungan dan faktor pribadi, di mana hasil pembelajaran adalah proses perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Hasil pembelajaran adalah proses coding perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Sentral dari teori ini tertuang dalam model dan vicarious learning self-efikasi merupakan evaluasi seseorang terhadap kemampuannya, dan ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan aktivitas dan diakhiri dengan pengevaluasi aktivitas yang dipilihnya. Self-regulasi adalah suatu tindakan untuk melakukan pengamatan terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku sendiri hingga mampu mencapai tujuan tertentu. Dengan melakukan self-regulasi, siswa mampu merencanakan sesuatu kegiatan untuk mengubah perilaku. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dengan harapan apa yang disampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.